إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Ar-Ridha Kebebeng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, serta dijaga kesehatan kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkali-kali memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Antara lain di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seringkali berpesan kepada para sahabat untuk bertakwa kepadanya, di mana beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan lakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan untuk menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa yang bisa membawa kepada kita kepada ampunan Allah dan juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga takwa menjadi jaminan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjadi jaminan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima amal ibadah tanpa ketakwaan hamba tersebut kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Tatkala keduanya berkurban, Allah terima kurban salah satu sementara yang lain tidak diterima. Yang tidak diterima mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Qala, yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah
dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari didatangi oleh seorang yang meminta-minta. Ja'ahu sa'ilun faqala li ibnihi, Abdullah ibnu Umar mengatakan kepada putranya yang saat itu menyertainya, dia mengatakan, a'tihi dirhaman ya bunai, putraku, berikan dia 1 dirham. Faqala ibnuhu, putranya mengatakan, taqabbalallahu minka ya abata, semoga Allah terima sedekahmu wahai ayahku. Apa kata ayahnya Abdullah ibnu Umar? Ya bunai, wahai putraku, lau a'lamu anna Allah taqabbala minni dirhaman wahidan, kalau aku tahu Allah terima dariku sedekah 1 dirham saja, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut, tidak ada yang aku dambakan dari sesuatu yang belum aku saksikan kecuali mati. Artinya aku siap mati karena Allah sudah mengakui aku bertakwa kepadanya. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah jamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah yang kita lakukan adalah untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diwajibkan salat 5 waktu? Supaya kita hidup kita terjaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita terjaga daripada maksiat, supaya hidup kita terjaga jangan sampai lupa dari Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita terjaga jangan sampai kita melenceng dari tujuan Allah ciptakan kita, yaitu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Ibadah tidak berhenti dengan waktu, hanya berhenti dengan kematian. Kita mengakhiri Ramadan 1 bulan yang lalu bukan berarti berakhir kita hubungan kita dengan masjid, bukan berarti berakhir hubungan kita dengan Quran, bukan berarti berakhir hubungan kita dengan hadir majelis ta'lim, bukan berarti berakhir hubungan kita dengan segala pertemuan-pertemuan keagamaan, bukan berarti kita berakhir datangnya ke masjid untuk salat berjamaah, tapi justru kita lanjutkan. Orang muslim tidak berhenti dengan waktu ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Walladzina yu'tuna ma atau, orang mukmin adalah orang yang sudah melakukan kebaikan, sudah salat, sudah puasa, sudah sedekah, sudah haji, sudah berzikir, sudah baca Quran, sudah hadir majelis ta'lim, sudah datang ke masjid, sudah memakmurkan masjid. Walladzina yu'tuna ma atau, mereka yang sudah membawa kebaikan yang sudah mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka selalu takut, bukan merasa puas dengan kebaikan yang sudah dia lakukan, bukan merasa puas dengan amal ibadah yang sudah mereka lakukan, bukan merasa dia sudah terjamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka selalu takut. Annahum ila rabbihim raji'un, kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena kemungkinan amal ibadah dia tidak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan ketemu dengan Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, karena mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima Allah. Puasa kita Ramadan kemarin jangan diharapkan, belum tentu dicatat Allah. Tarawih kita belum tentu dicatat Allah. Baca Quran kita belum tentu dicatat Allah. Kita sedekah belum tentu dicatat Allah. Kita menjamu orang yang berpuasa belum tentu dicatat Allah. Kita bayar zakat fitrah belum tentu dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, karena mereka takut, karena belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala, mereka terus melakukan kebaikan. Kalau puasa saya kemarin tidak diterima, mudah-mudahan yang hari ini. Kalau salat saya kemarin enggak diterima, mudah-mudahan yang hari ini. Kalau sedekah saya kemarin enggak diterima, mudah-mudahan yang hari ini. Kalau zikir saya kemarin enggak diterima, mudah-mudahan yang hari ini. Kalau salat berjamaah saya kemarin tidak diterima, mudah-mudahan yang hari ini. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka selalu berbuat kebaikan, mempercepat kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah ciri orang yang beriman kepada Allah, tidak berhenti dengan waktu. Ramadan berakhir,
kemarin jadi tabungan kalau dicatat Allah, kalau tidak dicatat Allah. Mudah-mudahan hari ini tabungan saya masuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok ada yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka selalu mempercepat kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Abu Bakar Siddiq, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menanyakan kepada Rasulullah saat beliau mendengar ayat ini, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hal humul ladzina yasriqun?" Apakah mereka orang yang biasa mencuri? Wa yashrabunal khamr, biasa minuman keras, sehingga di saat mereka beramal soleh mereka masih khawatir. Kenapa? Jangan-jangan amal solehnya tidak bisa mengampuni dosa-dosa mereka yang biasa mencuri, biasa minum minuman keras. Apa kata Rasulullah? La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri dari Abu Bakar Siddiq. Humul ladzina yusallun, mereka orang yang sholat. Wa yatasaddaqun, ia biasa sedekah. Wa yasumun, biasa berpuasa. Walakinnahum, tapi mereka yakhafun an la yutaqabbala minhum, khawatir amal ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang beriman. Setiap hari khawatir tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ujian, hari ini ujian, besok ujian lagi. Hari ini mungkin enggak lulus, besok lulus. Hari ini mungkin salah jawabannya, mudah-mudahan besok benar jawabannya. Hari ini mungkin jawaban kita dibuang sama dosen kita, besok mungkin diterima sama dia karena jawabannya lebih baik daripada yang kemarin. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Tidak berhenti sampai di situ. Makanya ibadah di dalam Islam tidak berhenti dengan lebaran. Habis lebaran ada lagi lebaran baru lagi. Habis puasa ada puasa baru lagi. Setelah puasa Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Setiap bulan ada Ayyamul Bid, ada hari Senin dan Kamis. Nanti setelah kita lebaran Idul Fitri ada lebaran Idul Adha. Di Idul Adha ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada ibadah puasa juga. Jadi kita lanjutkan ibadah kita, tidak berhenti dengan Ramadan kemarin. Kenapa? Karena kita nggak tahu antara Ramadan kemarin sampai sekarang, jangan-jangan masih banyak maksiat yang kita lakukan yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap amal ibadah kita ada yang nyangkut yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa mendapatkan surga Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعهم وأتباع تابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في كل زمان ومكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم دمر اليهود وإسرائيل يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة